Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isnani Satun dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Risiko, yaitu rangkuman POJK nomor 18 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Yang pertama, latar belakang. Kegiatan perbankan saat ini semakin kompleks dan berisiko seiring perkembangan teknologi, produk keuangan, serta transaksi digital. Risiko yang meningkat menuntut bank memiliki tata kelola dan pengendalian yang lebih kuat. Bank harus mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan OJK. Kemudian, untuk tujuan POJK nomor 18 tahun 2016 itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko secara terstruktur dan terukur. Regulasi ini juga mendukung pengawasan perbankan berbasis risiko oleh OJK. Selain itu, aturan ini bertujuan melindungi nasabah melalui peningkatan transparansi serta menciptakan standar minimal manajemen risiko bagi seluruh bank umum di Indonesia. Dengan adanya standar ini, bank diharapkan dapat beroperasi secara lebih sehat dan stabil. Kemudian, untuk definisi penting, dalam POJK ini terdapat beberapa definisi penting. Yang pertama, bank adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional. Risiko merupakan potensi kerugian akibat suatu peristiwa, sedangkan manajemen risiko adalah metode dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dari seluruh aktivitas bank. Definisi ini menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan proses berkelanjutan yang harus ditetapkan dalam setiap kegiatan bank. Lalu, bank wajib mengelola 8 jenis risiko utama. Yang pertama, risiko kredit, yaitu kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, risiko pasar akibat perubahan suku bunga, nilai tukar atau harga pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo. Keempat, yaitu risiko operasional akibat kesalahan proses, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Selanjutnya, terdapat risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Pengelolaan seluruh risiko ini penting agar bank dapat menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Kemudian, untuk ruang lingkup penerapan, manajemen risiko wajib diterapkan baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapannya harus disesuaikan dengan tujuan usaha, ukuran bank, kompleksitas produk, serta kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. Semakin besar dan kompleks suatu bank, maka semakin luas dan mendalam pula penerapan manajemen risikonya. Hal ini bertujuan agar seluruh aktivitas bank tetap terkendali. Kemudian, peran direksi. Direksi memiliki peran utama dalam manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Selain itu, direksi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan risiko dan seluruh exposure risiko bank. Direksi harus membangun budaya sadar risiko, memastikan kompetensi SDM, serta menjaga independensi fungsi manajemen risiko. Dengan demikian, direksi menjadi pengendali utama dalam penerapan manajemen risiko di bank. Kemudian, peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas dalam penerapan manajemen risiko. Komisaris bertugas untuk menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang disusun direksi. Selain itu, komisaris juga mengevaluasi pertanggungjawaban direksi serta memastikan seluruh kegiatan bank berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Kemudian, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang jelas. Kebijakan tersebut meliputi penetapan risiko produk, metode pengukuran risiko, limit risiko, serta sistem pengendalian internal.
prosedur manajemen risiko harus sesuai dengan risk appetite bank, memiliki delegasi wewenang yang jelas, serta dikaji ulang secara berkala agar tetap relevan. Kemudian proses manajemen risiko terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, identifikasi risiko dari setiap aktivitas dan produk bank. Kedua, pengukuran risiko menggunakan metode yang sesuai. Yang ketiga, pemantauan risiko secara berkala melalui laporan dan evaluasi. Dan yang keempat, pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak kerugian. Keempat proses ini harus berjalan secara berkelanjutan agar bank mampu menjaga stabilitas operasionalnya. Kemudian untuk sistem informasi manajemen risiko, bank wajib memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mampu menyediakan laporan eksposur risiko secara akurat dan tepat waktu. Laporan tersebut harus digunakan direksi untuk mengambil keputusan dan memastikan seluruh kegiatan bank sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk sistem pengendalian internal, bank juga wajib memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian ini mencakup pemisahan fungsi yang jelas, audit internal independen, serta dokumentasi yang lengkap. Tujuannya adalah untuk mendeteksi penyimpangan, memastikan kepatuhan, dan menjaga efektivitas operasional. Kemudian, organisasi manajemen risiko. Dalam struktur organisasi, bank memiliki komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Komite bertugas untuk memberikan rekomendasi strategi dan kebijakan risiko kepada direksi. Sedangkan satuan kerja manajemen risiko bertugas untuk memantau posisi risiko, melakukan stress testing, serta menyusun laporan profil risiko secara berkala. Kemudian, risiko pada produk dan aktivitas baru. Setiap produk atau aktivitas baru harus melalui proses identifikasi dan penilaian risiko. Bank wajib memiliki SOP yang jelas, analisis hukum, serta transparansi informasi kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kemudian, kewajiban pelaporan kepada OJK. Bank wajib melaporkan profil risiko secara berkala kepada OJK. Selain itu, bank juga harus melaporkan rencana dan realisasi produk baru. Pelaporan ini menjadi bagian dari pengawasan OJK terhadap stabilitas perbankan. Kemudian, sanksi bagi bank apabila bank tidak mematuhi apabila bank tidak mematuhi ketentuan, maka dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda, teguran tertulis, hingga pembekuan kegiatan usaha. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap penerapan manajemen risiko. Di sini terlihat terdapat sanksi administratif terkait pelaporan, seperti terlambat menyampaikan laporan, tidak menyampaikan laporan, sampai 1 bulan, kemudian tidak menyampaikan laporan rencana produk baru, dan ketika laporan dinilai tidak lengkap atau tidak sesuai, serta sanksi administratif seperti teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, sampai pemberhentian pengurus bank. Kemudian dari POJK nomor 18 tahun 2016 ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu POJK nomor 18 tahun 2016 mengatur kewajiban bank dan dalam menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh. Penerapan manajemen risiko membantu bank mengendalikan potensi kerugian, meningkatkan tata kelola, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan manajemen risiko yang baik, bank dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Kemudian ini adalah contoh penerapan manajemen risiko di Bank Mega Syariah. Nah, ini kasus studi kasusnya atau contoh nyatanya saya ambil dari berita tahun 2024 lalu. Nah, penurunan NPF dan peningkatan CAR menunjukkan keberhasilan pengelolaan risiko kredit dan permodalan.
Hal ini membuktikan bahwa manajemen risiko yang efektif mampu menjaga stabilitas kinerja bank. Terlihat dari pencapaian Bank Mega itu sendiri, yaitu meraih penghargaan The Best Enterprise Risk Management tahun 2024. Nah, ini adalah bukti tata kelola dan manajemen risiko yang efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.